Dok, tanyain satu-satu dulu. Saya lagi nyamperin kamu dulu. Ya, dari Bapak dulu. Pakai mic ya. Kenalkan namanya, dari mana. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Selamat. Nama saya Mulyadi. Saya datang ke sini bersama istri, yaitu namanya Muryati yang paling ujung. Mulyadi kawin sama Muryati. Betul Pak Haji. Saya namanya Muryanto. Dari mana Bapak? Dari Tangerang Pak. Tangerang. Iya. Kesehariannya apa Bapak? Saya pekerja Pak, buruh pabrik. Buruh pabrik. Iya. Masih aktif sampai sekarang? Masih. Iya. Tapi insya Allah tahun 2027 pensiun. 2027 pensiun. Iya. Ya. Hajatnya Bapak dari Tangerang jauh-jauh ke RDAY hari ini apa hajatnya? Kalau saya secara garis besar kan saya kan punya masalah keluarga ya. Ya artinya selama ini kan keluarga saya kan kurang harmonis lah. Garis besarnya seperti itu. Penyebabnya? Orang ketiga Pak Haji. Hah? Orang ketiga. Gak apa-apa, alhamdulillah. Nah itu yang nggak, saya alhamdulillah tapi istri saya yang nggak alhamdulillah. Jadi ya tujuan saya. Lo tuh mesti peripat khusus. Ada tamu RDAY tadi berlayar. Duitnya banyak sekali di peripat yang kedua. Kaya raya. Tapi ada yang nggak bisa diomongin di acara live. Soalnya kalau di acara di live diumumin, diterangin, diajarin, nanti banyak yang pada menghujat. Jadi lo paksain khusus peripat nanti diajarin. Kaya raya dalam waktu 9 hari. Peripat khusus kayak tadi tuh, si bapak tadi. Jadi lo paksain peripat khusus. Ada ilmu RDAY pamungkas, super pamungkas. Kaya raya dalam waktu 9 hari. Cair 10 miliar. Tapi nggak bisa diterangin di sini karena ini live. Takutnya nanti yang nggak suka sama ilmu RDAY menghujat. Jadi rame. Ya. Mendingan kita peripat aja kayak gini nih enak. Tapi nggak live. Oh ini kan live. Paksain. Lo bisa privat. Paksain. Oke? Ya. Jangan dia bahas. Ya. Jangan dia. Dia tadi gue bahas aja dia sampai nggak percaya. 9 hari bos. Cair 10 miliar. Kalau yang 9 hari cair 10 miliar. Iya. Dan ini udah dipraktekin sama Raja Arab Saudi, Raja Brunei Darussalam, Ya. Raja Malaysia, dan ini ilmunya pamungkas. Ya. Ya, Yang lain. Lanjutnya. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Sutrisno, saya dari Bantul, Yogyakarta. Bantul. Desa apa? Desanya Tegal Kenongo, Kecamatan? Kasihan. Oh, iya. Saya pernah ke daerah Segoroyoso. Oh itu Bantul, Bantul kan? ya, betul. Pleret dekat. Ayo, Ya. lanjut. Bapak. Terus hajat saya, Iya hajatnya. saya kan sudah pensiun intinya Dari apa? dari pegawai pemerintah. Pemerintah. Ya. Terus saya masih punya hutang di bank 200 juta. Dan saya ingin mohon bisa terbuka rezekinya untuk bisa hidup layak dan Pensiun bisa sudah melunasi. berapa lama Bapak? Dari bulan Mei kemarin. Baru berarti ya. Ya. Kegiatannya setelah pensiun apa Bapak? Nah ini karena saya nggak punya kegiatan, saya ingin belum ada bekerja kegiatan. sebenarnya. Iya. Pengen wira swasta ingin. Iya. Istri masih ada, Masih. anak Anak masih kuliah. masih kuliah. Iya. 1, 2. 2, yang 1 sudah kerja, yang 1 masih kuliah. Oke, nanti diterangkan Pak Haji ya. Ya, terima kasih. Lanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Anton dari Bandung. Saya kesini ingin bersilaturahmi dengan Pak Haji langsung. Jadi selama ini kami lihat hanya live di mana, di Facebook atau di mana gitu, di medsos lah intinya gitu. Jadi saya ingin dapat ijazah dari Pak Haji. Jadi intinya mudah-mudahan dengan bertemu langsung. Pasti. Ya pasti itu pasti bertemu langsung ini
akan lebih cepat gitu Pak. Gitu. Iya. Jalur kereta Sudah lebih berapa cepat. lama melihat YouTube-nya RDAY? Memang belum lama Pak saya melihatnya itu, dan begitu saya lihat langsung saya amalkan gitu. Jadi mulai bangun malam, mandi, sampai terakhir ada sholat taubat yang berapa rakaat itu saya coba saya laksanakan gitu. Dan intinya satu, mudah-mudahan pasti tidak kesulitan dalam hal ekonomi gitu Pak. Jadi bisa mungkin bayar utang ataupun bisa untuk anak-anak bersekolah gitu. Terus hajat utamanya sekarang apa Bapak ke RDAY sini? Hajatnya Yang bisa melunasi utang, melunasi bisa, utang. gitu. Bersama berarti ya? Siap. Ya, siap. Kegiatannya apa Bapak? Saya kadang ngadakan ATK alat apa itu kantor gitu, peralatan kantor. ATK Ya, gitu. untuk ke kantor-kantor. Ya. Ya, baik. Lanjut ke Ibu. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Biasa kan yang 10 juta pengen 10 juta lagi belum. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa. Itu apa? Tempo hari waktu dikasih Pak Haji air asinan, satu botol ketinggalan kelamaan di dalam tasnya Pak Haji nggak diminum. Itu kan. Terus apa namanya? Di bungkusannya ada Thailand 2. Terus kemarin yang diobati anaknya? Saya kan. Obati Ibu sendiri waktu itu? Iya. Terus sudah ada kemajuan yang dirasakan setelah? Yang dirasakan memang ada kemajuan Pak Ustadz. Ada ya? Ada. Cuman usahanya belum ini. Usahanya? Iya. Terus apalagi utangnya biar lunas Pak Ustadz. Oh iya. Oke, nanti diterangkan Pak Haji nanti ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak Arifah Yusak dari Pekalongan. Pekalongan, Kota Batik. Kota tempe loh. Kota Tempe juga ya. Orang kan pabrik tempe. Saya datang jauh-jauh ke sini punya hajat. Kelilit utang. Oh. Sebetulnya Hajat kok kelilit utang bukan, gimana? saya punya hajat untuk bisa bayar utang. Oh. Sebetulnya sih bukan saya, anak saya 100 juta. Kemana utangnya Ibu? Pinjol. Pinjol. Itu saya tahu baru satu minggu ini. Jadi ya shock ya kaget lah. Anaknya yang mana? Aneh ini. Oh, yang punya pinjaman ini anaknya. Oh iya. Tidak apa-apa, kreatif. Kan tidak semua orang bisa dapat realisasi dari pinjol. Kalau direalisasi berarti kan dipercaya. Sebetulnya dia Iya Mbak ya? dapat gaji tetap ya bulan. Nggak tahu musibah apa gimana. Kegiatannya apa Mbaknya? Ini anak saya Iya, kerja kantor di kantor. swasta. Iya. Iya. Kalau Ibu? Kalau saya sendiri sudah nggak kerja dulunya di kantor desa di kelurahan. Pensiun. Iya nggak dapat pensiun. Oh, kalau udah desa. pensiun di desa ya. Iya. Iya. Sebetulnya sudah kenal sini di YouTube itu dari tahun 2023. 2023. Sudah Ya, dipraktekkan sudah belum? Dipraktekkan. Alhamdulillah ya, walaupun kecil-kecil Ya. sudah membuktikan. Apa yang sudah dibuktikan Ibu? Iya sih. Apa Ada contoh? 3. Contohnya? Satu, Satu. itu ya ilmu yang saya kan punya pohon mangga di halaman, lebat buatnya dia, tapi selalu busuk. Pohon mangga selalu pohon Makanya yang busuk. pohonnya. Mangganya. Oh, mangganya. Mangganya. Pohonnya apa alat kelamin ibu yang busuk? Waduh, naudzubillah. Alat kelamin ibu busuk gak? Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong, wangi dong. Terus Nah itu gimana prakteknya? 99 hari saya siram pakai rendaman celana dalam. Ah. Disiram. Nah itu Yang nyiram siapa? yang nyiram saya sendiri setiap hari enggak bolong sama sekali. Siram terus. Nah terus sih
berubah itu semuanya. Alah ngisi-ngisi ngomong. Nggak usah ngomong. Ngisi-ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita. Tujuan saya datang ke sini, ibu saya mengajak saya untuk ke Pak Haji di RDAY karena saya ada masalah terlilit hutang total sejumlah 100 juta dan saya ingin bisa melunasinya dengan cepat sesuai testimoni Ini dengerin ya Pak Pak, Haji. Bu ya, maaf ya. Utang itu nggak bisa dilunasin, tapi utang itu pasti lunas. Utang itu nggak bisa dilunasin, kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Sampai kiamat juga kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Contohnya Pak Haji, Ibu pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting? Pernah bunting nggak? Enggak. Hah? Belum. Oh, belum. Nikah. Pernah bunting? Siapa yang bunting? Perempuan yang bunting itu lahirannya 9 bulan. Ada gak baru 3 bulan dia pengen lahiran, akhirnya ngelahirin 3 bulan? Gak ada. Kalaupun ada, keguguran namanya. Jadi kalau belum waktunya lahiran, gak bisa lahiran. Jadi nanti pasti lahir. Sambil nunggu lahiran, ibu bapak bikin kesibukan aja. Apa namanya orang bunting, apa sih kesibukannya? ML tiap hari, sayang-sayangan setiap hari, romantis. Tahu-tahu kehamilannya kan matang, tua, lahiran. Bapak coba nih, bapak sekarang sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak Pak sholat subuhnya? Enggak, kan belum waktunya subuh. Ya, ini kan belum subuh kan? Kita sholat subuh. Allahu Akbar. Belum waktunya subuh. Diterima sholatnya? Enggak lah. Bapak belum waktunya mati, berusaha bunuh diri. Mati gak? Enggak, akhirnya ketahuan istri lagi minum racun, ketahuan anak lagi minum racun, ketahuan tetangga lagi mau bunuh diri, mau gantung diri. Enggak akan mati orang, belum waktunya mati. Kalau sampai pun mati, Bapak nggak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ditutup. Jadinya Bapak gentayangan. Arwahnya bisa dipakai buat kejahatan. Karena belum waktunya mati. Jadi arwahnya gentayangan. Tapi kalau udah waktunya mati, dibuka. Arwahnya baru masuk. Nah mau saya Mbak, udah ngapain utangnya dilunasin, orang udah pasti lunas kok. Jadi apa dong? Ya jangan dipikirin yang sifat 18 yang di kertas itu, jangan mikir. Kita kan enggak pengen lunasin utang mama saya, kasihan tiap hari ditagih sama debt collector. Kata Allah, ntar gue yang lunasin. Karena malu tuh utang itu udah seizin gue, pasti lah lunasin seizin gue. Nyambung gak maksud saya? Nyambung Pak. Hah? Nyambung Pak Haji. Nyambung. Jadi kalau mbaknya mau maksain lunas, jadi penderitaan. Jadi mikir menderita. ya? Hah? Jadi mikir gitu. Jadi mikir saya. Kamu umurnya berapa? 29. Hah? 29. Udah married apa belum? Belum. Nah, jadi nanti kan kelihatannya umurnya tua seperti usia 30 tahun, padahal kamu umur 25, 29. Janganlah, kamu harus ceria, senang. Nanti utangnya pasti lunas. Iya. Amin. Saya tidak pernah berpikir ibu saya usianya 85 tahun. Tapi dia pakai mobilnya apa? Velfire terbaru, NIK 2025. Mobilnya apa ibu kandung saya? Fortuner terbaru GR 2800 model terbaru 2025. Mobilnya apa? Rubicon. Tua-tua naiknya Rubicon. Keren juga mah gue. Luar biasa. Ya iya, tapi kan kita kadang mau membahagiakan ibu, nggak usah, pasti bahagia. Namanya dia udah ngelahirin kita. Jadi mbaknya nggak boleh mikir, kadang kita suka mikir. Mau membahagiakan mama saya, jangan. Pasti bahagia. Saya tiap tahun berangkat umroh, ibu saya berangkatin. Saya berangkat haji, ibu saya berangkatin.
Mana ada usia 83 tahun naik mobil Velfire? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, kecuali istri presiden. Kan ibu saya bukan presiden. Presiden B. Oke? Ya. Yang biar ya. Ya. Yuk, sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya Muriati dari Tangerang. Muriati. Iya. Tinggal di mana, Mur? Tangerang. Tinggal di mana? Tangerang. Hah? Tangerang. Ini Pak Haji, Apa, Mur? ibu rumah tangga aja. Ngurusin suami, ngurusin anak, cucu. Sehari-hari. Iya. Nah, kesini hajatnya apa, Mur? Ini saya kan Pak Haji kalau di rumah itu sering sakit mulu Pak Haji, yang Sakit apa, Mur? aneh-aneh lah sakitnya juga. Yang suka kepala sakit, udah diruqyah ntar sakit lagi. Terus apa namanya? Kaki sakit, udah check up ke spesialis penyakit dalam, nggak ada penyakitnya, tapi kalau di dalam rumah itu sakit mulu Pak Haji. Tapi kalau saya keluar, Dulu, iya. istri saya sakit-sakitan. Dulu, istrinya Pak Ustadz sakit-sakitan. Tapi setelah kita obatin, alhamdulillah sembuh. Mau tahu nama penyakitnya? Istri dia sama istri gue. Sakitnya PKD. Penyakit kurang duit. Di saat bini gue pegang duit, bininya dia pegang duit, bini gue jalan-jalan, bininya dia juga jalan-jalan, sekarang udah gak pernah sakit-sakitan. Betul gak? Lo tuh mesti pegang duit dan jalan-jalan. Makanya Itu lo kemarin juga paksain. malah dijatuhin tuh sama suami, jadi Apa? jatuh dari motor itu sama suami. Jadi ini apa? Dada saya itu ini memar. Mbak, Ya. orang yang dijatuhin dari motor sama suami, obatnya cuma satu. Jatuhin lagi di tempat tidur. Nggak mau Pak Haji. Kenapa? Biasa. Kenapa kamu kau jatuhin di tempat tidur nggak mau? Orang kadang ngomongin, Pak Haji ngomongnya jorok. Lah, kita juga lahir dari situ. Jorok dari mana? Kan kita lahir dari situ. Emang lo lahir dari mana, Bos? Oh, tabu apa tabu? Orang kayak gitu ngomong tabu. Enggak lah, kita populerin. Orang kita juga lahir dari situ, kok nggak ada jorok dari mana? Ngomong mangga, jorok. Jadi ibu, paksain bu. Bisa gak ibu diemot? Jangan dimasukin di alat kelamin ibu, tapi ibu emot alat kelaminnya suami setiap hari. Nanti saya sabdain cair 10 miliar. Mau gak lah bos dimot bos? Mau. Mod bu, bisa dimot. Wanita yang hobinya ngemot lawan jenis, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar. Coba ibu mod. Pak Haji berapa kali? 99 kali. Gimana ngitungnya Pak Haji? Nanti saya nggak fokus. Ibu video call Bapak Ustadz. Nanti dia ngitung, ibu yang ngemot dia ngitung. Mau. Oke? Ada lagi? Boleh minta air dulu itu ya Pak Ustadz. Hah? Air apa sih? Buat apa? Ini dada saya sakit kan Pak. Air asinan tuh mesti nginep di sini. Oh, ya. Nggak bisa dibawa pulang. Karena kan nanti di Rio nggak anak yatim tuh kayak yang ibu lihat nanti habis asar, tadi habis asar atau besok habis asar. Ada 4 orang tuh. Wonosobo, Bondowoso, Cirebon, Jogja. 4-4-nya udah nggak bisa. Hah? Nggak bisa, mesti nginep di sini dulu. Karena manjur banget bu. Dan rata-rata habis dikasih air asinan nggak ada yang nggak punya uang, sogeh semuanya. Karena kita coba, alhamdulillah. Lo kenapa bisa cair 10 miliar? Gue minum air asinan, waduh. Daripada antri yang minta, jangan. Jual mahal. Ada lagi? Ya. Jadi pertanyaannya gini Pak. Kenapa hajat kita lemot? Gak taunya setelah kita tanya satu-satu yang pada cair 10 miliar, dia rata-rata nggak gibah dan nggak julid Pak. Kenapa hajat bapak dan ibu lemot? Karena bapak dan ibu masih julid sama gibah. Bisa nggak julid sama gibah?
Tahu nggak gibah? Gibah sama diri sendiri, gibah sama orang lain, sama gibah sama Allah. Sama nggak boleh julid itu nyinyir. Terangin bos. Sambil gue jawab dulu nih. Jawab Ya, nyambung dulu Ibu ya. Jadi apapun yang kita hajatkan, apapun yang menjadi hajat yang kita inginkan terkabul, itu kunci utamanya adalah kita harus membersihkan hati. Kuncinya itu. Nah, apa salah satu yang kotor di hati kita? Itu adalah sifat kebiasaan kita yang suka gibah. Tadi di sini bos. Ya, oh ini dia. Ayo bos terangin bos. Jadi gibah, dua kata Pak Haji, gibah dan julid itu kesimpulan dari sifat 18 ini. Orang yang gibah itu pasti sifat 18-nya melekat di hatinya. Orang yang julid itu pasti sifat 18 ini melekat di hatinya. Maka kalau sifat ini masih dipelihara, masih bersemayam di hati kita, maka itu menjadi penghambat, penyumbat mengalirnya rezeki, menyumbat mengalirnya hajat yang harusnya sudah sampai. Jadi rezeki itu kan ibaratnya sudah ditakar oleh Allah, sudah ada wadahnya. Jadi toren itu adalah jatah air yang mengalir ke rumah kita. Tandon di atas, toren. Kalau lancar sesuai kebutuhan itu buka kran, ngalir. Kenapa enggak ngalir? Isinya ada, tetap ada. Enggak bisa nyampe ke kita karena di dalam saluran itu tersumbat. Penyumbatnya adalah penyakit-penyakit di dalam itu, di dalam hati kita. Maka ya harus kita logrok, kita bersihin. Nah, salah satunya adalah yang paling dasar itu gibah. Ini di Al-Qur'annya dijelaskan, satu surat itu luar biasa menjelaskannya. Gibah itu ada di surat Al-Hujurat. Ya, panjang lebar membahas tentang membicarakan orang di situ. Terus kalau di hadisnya ada Rasulullah menyampaikan gibah itu seperti halnya kita ini suka makan bangkai saudara kita. Makan saudara, bangkainya kita makan. Nah, gibah itu seperti apa? Gibah itu ngomongin orang lain. Suami istri ngomongin tetangga depan rumah. Suami istri ngomongin samping rumah. Suami istri ngomongin anak. Ngomongin orang lain. Tetangga yang biasa dia nggak punya tempat sampah, buangnya ke kebun kita. Kebun kita masih ada sisa, tetangga kanan rumah kita, sampahnya dilempar ke kebun kita. Ngomel kita sama suami, sama istri. Yang dibicarakan kadang itu benar. Dia jelek, kita bicarain, utangnya banyak, kita rasanin, kita omongin. Bener sebetulnya, tapi ngapain dia omongin? Kalau orangnya tahu, marah nggak kita omongin? Bapak berdua ngomongin sampingnya. Maka kalau adabnya kita di Islam itu, Nabi ngajarin kalau bertiga jangan sampai berdua ngobrol. Padahal belum tentu ngobroli Bapak kan ya, tapi kesinggung. Apalagi yang benar-benar dengar dari telinga ngobrolin Bapak. Marah nggak Bapak kira-kira? Marah. Itu kita ngobrolin orang lain. Yang kedua, bisa jadi ngobrolnya tidak harus ada kawannya.
ngobrol dengan diri sendiri tentang suami. Suami ngobrol sendiri tentang istri. Gibah. Bahasa umumnya namanya gerundel. Gerundelin istrinya. Istriku nih, gimana ini? Pagi-pagi nggak cepet-cepet dapat dalem, nggak cepet-cepet masak. Tiap hari cuma ngontel-ngontel. Itu dibatin sendiri. Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kata Nabi, kita kalau ngibahin orang, itu energi positif kita ditarik, pindah. Pahala kita lah ya, ketarik ke orang lain yang kita ngibahin. Energi negatif orang yang kita omongin, ketarik kepada kita. Jadi yang ada di kita energinya negatifnya yang banyak. Jadi kalau kita negatif, walaupun kita ngamalin yang ilmunya RDAY yang mulai bangun jam 00 sampai baca Quran, itu Minus. dikalikan minus kita jadinya minus. Maka kehambat semua negatif tadi itu. Udah sholat, udah Sedekah, sedekah, udah baca Quran. Kenapa ya hajat gue lemah? Gak mungkin terkabul. Karena lo nomor satu suka gibah, suka julid. Banyak tamu RD yang udah pada sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, udah baca Quran, bahkan dia udah tahajud. Mana? Nggak ada yang terkabul. Kenapa? Karena minus, karena dia gibah. Ngomongin siapa? Anak. Ngomongin siapa? Pasangan hidup atau mantan pasangan hidup atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa kalau kita ngomongin Allah? Saya udah puasa, udah sedekah, udah tahajud. Kurang apa ya saya sama Allah ini? Kenapa ya kok saya belum terkabul? Nggak boleh, Pak. Jadi mulutnya harus diplester. Tapi kita berbuat. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kayak Nabi Zakaria. Mulutnya ditutup sama Allah selama 3 bulan. Bunting tuh istrinya. Karena dia lihat sama keponakannya, namanya Maryam. Dia tidak ngapa-ngapain, hanya mi'rabnya dekatnya sama Allah, semua kebutuhannya dipenuhi. Namanya saya, ibu, bapak juga begitu. Dekat sama Allah dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, mulutnya di plaster. Coba ibu lihat ya di YouTube, di TikTok. Itu orang julid semuanya. Orang semua gibah aja. Apa yang ngomong di YouTube itu kaya raya? Pakai mobil Robicon? Apa dia pakai mobil Hammer? Enggak ada. Hidupnya biasa-biasa saja. Karena konten-kontennya begitu-gitu aja. Janganlah. Jangan. Sayang, pahala kita habis. Saya mau ibu dan bapak gimana caranya bisa gak mulutnya dipelakban sampai terkabul baru pelakbannya dibuka. Jadi gue mesti beli pelakban, ya. Soalnya kalau nggak ibu dan bapak lama. Saya lagi mau kasih hadiah umroh gratis 2025 akhir Desember. Saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton berangkat semuanya umroh gratis sekeluarga. Bapak yang praktekin, istri dibawa. Istri yang praktekin, bapak dibawa. Kalau bisa anak-anaknya juga dibawa semua. Berangkat sekeluarga gratis. Tapi mulutnya dipelakban dulu. Ini kan bapak enggak. Lihat sesuatu yang bapak nggak suka, langsung ngomong. Ngomong aja. Apa itu bermanfaat? Enggak, malah memperuncing kok. Udah aja ditelan. Utang lunas. Rumah 1000 meter, mobilnya Hammer, mobilnya Robicon, penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja, tanpa harus konten-konten, tanpa harus kita ngomong di medsos, tanpa kita harus ngomong di YouTube atau di TikTok, nggak usah lah. Kondisi sekarang kan bapak coba lihat,
di TikTok, di YouTube. Rame, semua orang pada ngomong. Udahlah, ngapain lah. Orang kita juga lagi punya hajat. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat apa gede komen? Ya iya, jangan komen. Terutama bapak dan ibu sama ring 1. Ring 1 siapa sih? Pasangan hidup. Saya nggak mau bapak dan ibu lagi romantisnya, tahu-tahu setan lewat, berantem sama pasangan hidup. Gara-gara apa? Ya hal-hal kecil lah apa. Janganlah. Kasihan. Mana mic-nya? Ya itu berarti ibu nggak boleh ribut sama setan. Pegang mic-nya. Ibu nggak punya pasangan hidup, berarti ibu nggak boleh ribut sama setan. Jadi kalau setan godain ibu, telan. Iya. 1000 meter rumah gue. Alhamdulillah. Setan godain. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Lo mah setan godain malah dilawan. Iya. Setan tuh godain dari mana sih Pak? Bu? Dari mata. Lihat konten-konten yang nggak bagus, akhirnya kita ngetik. Dari kuping ya Dari bisa kuping. Janganlah. Jadi ibu nggak boleh. Ibu hanya satu. Ya Pak Ji. Semua ini berempat dan bertiga. Ya Pak Ji. Jangan gibah. Terutama gibah sama siapa? Diri sendiri. Diri sendiri, gibah sama diri sendiri. Karena bapak sama ibu ini tinggalnya nggak sendiri, berdua. Bapak sama nyawanya bapak. Orang yang suka putus asa, makanya kalau diimpus nggak bisa nancap. Coba bapak putus asa. Bapak ke rumah sakit minta impus, masuk gak tuh jarum? Gak mungkin. Gimana caranya nancepnya? Di jidat, lo masuk lo. Karena udah tinggal di ubun-ubun nyawa lo. Kok Pak Haji tahu? Nah, kan gue pernah masuk di ICU, lihat tuh orang pada mati pelan-pelan. Satu-satu mati. Oh, janganlah. Saya mau bapak dan ibu gak mau mati. Boleh alat kelaminnya mati, tapi nyawanya jangan mati. Ada lagi? Izin Pak Haji bertanya Pak Haji. Suasana. Siap. Pernah saya lihat di konten itu untuk menghilangkan bala yang ada tanda lahir. Oh, kayak kalau telat. lalat itu mesti peripatnya khusus bos. Karena kalau dibahas di sini live, nanti takutnya viral. Di sini tuh di Indonesia aneh-aneh bos. Diajarin yang benar malah viral. Viral yang ada kita dihujat. Enggak. Kayak tadi nih. Dia tanya nih, Pak Haji, kenapa utang saya nggak lunas-lunas? Kenapa utang saya nambah terus? Karena di alat kelamin kamu ada tai lalatnya. Iya bener. Karena di tete kamu ada tai lalatnya. Tadi yang ibu tadi. Oh iya. Karena di punggung kamu ada tai lalatnya. Tapi ada tolak balanya. Ada lah. Tapi kan karena dia privat khusus, jadi kita cuma ngobrol berdua, nggak diliput sama YouTube. Enak, kita ajarin. Kalau sekarang diliput sama YouTube gimana? Ntar kalau viral rame, kita lagi mau bantuin orang malah. Kadang kita mau berbuat baik karena penonton aneh-aneh bos. Ya gak apa-apa dah, lo buat koleksi dulu ya. Nanti kalau punya duit, privat khusus ntar gua ajarin. Banyak bos, orang yang tai lalatnya di alat kelamin, yang tadinya utangnya berlipat-lipat, sekarang lunas dan baksa penghasilan sebulan 10 miliar. 2. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Orang yang belum nikahin anak sekali-kali bangun kuburan nggak akan punya rumah. Nggak akan punya rumah. Sampai tua mati nggak bakal punya rumah. Siapa bilang Pak Haji, gue punya rumah tuh warisan. Tapi rumahnya ada gondronya kan. Kok Pak Haji tahu? Ya kan ini ilmu kearifan lokal. Nah jadi orang yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Kalau sampai dia bangun kuburan, pasti dia punya utang. Pasti dia gak punya rumah. 2, 3. Orang yang belum nikahin anak nggak boleh bedah rumah, bangun rumah. Dibongkar atapnya dibangun, nggak boleh. Utangnya nggak bakal lunas. Gimana caranya? Ada. Tapi kalau diajarin nanti viral. Mendingan privat aja khusus. Jadi cuma ngobrol berdua, nanti bisa ajarin. Ya. Sama. Orang yang punya tai lalat di punggung, utangnya nggak lunas-lunas. Orang yang punya tai lalat di punggung, bentuknya agak lebar,
Kalau dia kawin, pasangan hidupnya pasti mati. Kawin lagi pasti mati. Pasangan hidup kawin pasti mati. Kemarin ada tamu RDI yang kawinnya kelima mati. Ini mau kawin lagi ke-6. Jangan, nanti mati lagi suami kawin yang ke-6. Ya berarti nggak bahaya. Ini yang lebar, khusus yang lebar. Yang tai lalatnya lebar di punggung, agak lebar dikit. Itu kalau dia kawin pasti suaminya mati. Kawin lagi pasti mati. Tapi kan aku mau kawin Pak Haji di hari tua saya. Ya udah nanti tolak balanya ini saya ajarin. Diajarin. Alhamdulillah ini kawinnya ke-7. Udah berapa tahun? Setahun setengah ya, nggak mati-mati. Karena ada tolak bala. Nah maunya saya, ibu jangan sampai belum nikahin anak bangun kuburan. Sebelum nikahin anak bangun rumah, bedah rumah. Ibu lihat, ada gak kontraktor, anak-anak muda kontraktor yang kaya raya? Nggak ada, awalnya aja dimodalin orang tuanya. Tapi setelah itu dia kredit utang. Kenapa? Kan belum nikahin anak. Dia bangun-bangun rumah, nggak boleh. Zaman dulu Bu, zaman nenek saya, ini zaman neneknya dia. Itu yang bangunin rumah tuh selalu orang tua kita, bukan kita. Betul? Jadi yang nebang kayu orang tua kita, yang bangun rumah orang tua kita. Kita nih yang udah nikah tinggal masuk doang, orang tua kita yang bangun. Orang zaman dulu itu. Makanya kaya raya, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi pangdam, jadi koram. Tadi malam nih Bu, tamu saya nih, tahun 2011. Waktu dia datang paketnya Sertu, Sersan 1, Serda, Sersan 2. Tadi malam dia bersyukur, terima kasih, satu-satunya dari Bintara yang bisa sekolah perwira. Sekarang dia jadi Koramil dan Ramil ya, di Surabaya. Mayor. Ini mau sekolah letkol. Dia lagi sekolah di Kemhan di. Saya bilang nah, itu kan pasien RDI semua orang Kemhan, jenderal-jenderal. Dia Pak Haji siap, kenal semua RDI. Jadi ibu paksain, kalau memang putri-putri ibu bapak belum nikah, jangan ngelawan arus. Bangun kuburan, jangan. Udah yang bangun biar kakak kita aja, kita enggak. Takutnya bapak dan ibu utangnya nggak lunas-lunas. Tapi kalau yang udah kebacut apa? Udah terlanjur, akan ada tolak balanya nanti diajarin. Mugar kuburan, jadi waktu dikubur pakai tanah, dipasangin kijing. Nggak boleh Pak, bangun kijing. Tahu kan kijing? Batu nisan, batu. Kalau bapak sama ibu belum nikahin anak nggak boleh. Kalau di kita di RDI nggak boleh, pantang. Atau ngebedah rumah, rumahnya ada rayapnya di atas, ada rayapnya sehingga dirombak, diganti atap baru, nggak boleh. Tapi gimana Pak Haji nanti kalau ambruk? Nanti privat khusus diajarin, ada ilmunya. Pak Haji, tai lalat aku di alat kelamin gimana? Nggak apa-apa, jangan dibuang. Kan sekarang ada buang alat kelamin di Pejompongan, buang alat kelamin di ASMK, Pasar Pagi Lama ada. Buang alat kelamin, buang tai lalat, buang tai lalat di alat kelamin. Jangan dibuang lah. Saya nggak setuju. Kok nggak boleh Pak Haji? Kesenangan yang buang bisa lihat, saya yang ngajarin belum lihat. Ada tadi tuh bapak-bapak dari Cilegon. Pak Haji, alat kelamin aku ada tai lalatnya, aku udah buang. Ada berapa? Ada 19 tai lalat di alat kelaminnya. Yang buang, yang bersihin perempuan. Ya senengan perempuan lah ya. Jadi buat mainannya. Kiopo kita lalat apa. Akhirnya dibikin apa-apa, aku coba tebak sama si yang bersihin tai lalatnya alat kelamin. Dibikin apa-apa Bu? Yang bisa jawab saya berangkatin umroh tanpa ibadah ada bonus umroh. Dibikin apa ayo coba? Bisa nggak jawab? Bikin jimat. Bukan. Dibikin makanan.
namanya peyek. Peyek tai lalat ada di pasar pagi ASMK Jembatan 5. Jadi Bapak dan Ibu jangan hilangin ya. Lapor dulu saya. Video call dulu sama saya. Di mana tata letaknya? Nah, ngomongnya Pak Haji. Tadi yang ibu-ibu Pak tai lalatnya munter gini katanya Pak Haji. Jadi kayak menata mau diuteri. Nah, dilihat. Pak Haji, saya mau tanya nih Pak Haji, itu toko saya kok agak jarang ini Pak Haji ya? Apa? Yang belanjanya Pak Haji. Tapi yang depan-depan Toko saya jualan apa? pakaian, tapi depan saya dia ramai Pak Haji. Tadi saya ramai, sekarang berkurang Pak Haji, gimana tuh Pak Haji? Apa salahnya Pak Haji? Toko jualan pakaian. Iya. Gampang Bu. Ibu paksain gimana caranya cebok alat kelamin ibu, cebokannya disiramin di depan toko. RDA-nya Bu, tamunya dari mana-mana. Jambi, Bengkulu, Palembang, Papua. Kalau ibu lihat di atas tuh ada yang dari Papua, dari Nabire. Kok bisa Pak Haji? Itu saya cebok. Tiap hari cebok, siramin. Pada datang. Ibu dari mana? Ah, oke lah, jauh. Ibu dari mana? Pekalongan tuh, jauh lagi. Ibu dari mana? Hah? Dari Tangerang. Bapak dari mana bos? Ganteng. Paling pinggir. Bapak dari mana? Bandung. Bos tengah dari mana? Saya dari Bantul DIY. Tuh, Bantul tuh. Jadi ibu cebok alat kelamin ibu, ceboknya disiramin sambil ngomong. Ngomongnya mesti jelas ya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Paling atas tuh bacaannya tuh paling atas baca. Alat kelamin laki-laki jual, tapi ibu nggak boleh ngomong alat kelamin laki-laki jual, harus ngomong namanya apa. Yang ditulis di situ. Saya nerjemahinnya pakai ini, soalnya biar nggak viral. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame-rame untung bersih satu hari 10 juta. Nanti laku 10 juta. Ucap dulu itu. Bisa 99 hari. Setiap hari. Nanti kalau udah rame sehari untungnya 10 juta, udah gak usah diucap lagi. Oh ya sudah tuh waras. Atau ibu di depan toko juga boleh sambil baca sajaknya. Nih baca sajak ya. Alat kelamin laki-laki besar. Puisi. Kalau baca puisi di depan toko, bohong nggak rame orang pada nonton. Pada punya CCTV Pak Haji gimana? Bu, ibu praktekin dulu di depan toko, ibu teriak-teriak alat kelamin laki-laki besar. Tapi jangan ngomong alat kelamin, langsung namanya apa? Alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Ibu teriak bohong Bu, semua nggak datang se-Jakarta beli barang dagangan ibu. Ada orang nanya ibu dagang apa? Pasti Tapi beli. nggak usah, kalau udah baca itu nggak usah pakai cebok. Nggak usah pakai manjur, pakai lebih manjur. Kalau pakai pas diucapin bisa 100 juta untung bersihnya. Terserah ibu mana pilihan, dua-duanya boleh. Satu boleh, yang nggak boleh nggak dikerjain. Bisa? Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Itu toko saya pada kena segel Pak Haji, belum bisa bayar. Gimana Pak Kan Haji? ibu belum ngucap, ibu ngucap dulu dong. Besok pagi atau Senin pagi ibu ngucap, nanti nggak akan disegel. Udah disegel, udah. Ya nanti dibuka segelnya. Iya. Bu, Ya Pak Haji. orang yang pakai celana dalam dibalik tidak akan tokonya disegel, tidak akan tokonya dilelang. Orang yang pakai BH-nya dibalik
tidak akan tokonya disegel, tidak akan tokonya dilelang. Dibalik sih Pak Orang Ji. yang pakai celana dalamnya dibalik, kalau pertandingan pasti menang, kalau ujian pasti lulus. Kok gitu Pak Haji? Orang zaman dulu Bu, kenapa main bola menang terus? Karena celana dalamnya dibalik. Kalau anak-anak sekarang kan nggak percaya. Sampai Dibalik sih, apa Pak. kalau celana dalam dibalik? Musrik lah, inilah, apa hubungannya? Iya, ngomongin kotor lah katanya. Hah? Ya ngomongin kotor lah katanya itu jawabannya kalau anak-anak sekarang. Coba sekarang ngomongin nggak kotor, naik mobilnya Grab. Ini kan saya ngomongin kotor, tapi Iya. naiknya Rubicon, naiknya Hummer, ya. Pengen juga begitu Pak Ji. Kita kan ngomongin jorok, tapi naiknya Hummer. Iya. Daripada lo ngomongin nggak jorok naiknya Grab. Iya, anak-anak Udah ibu ngomong jorok aja, ya. Iya, Tiap kali ngomong jorok ya. iya, Jadi kalau ibu telepon saya ngomongin jorok aja sama saya ya. iya, Orang lain begitu, ya. iya. Ada lagi? Iya itu juga Pak Ji. Satu lagi Hmm? ya utang yang belunas gitu ya Pak Ji. Pasti lunas Amin. Bu. Bu, kenapa saya yakin ibu, mbaknya ibu, kenapa utang lunas? Karena ibu alat kelaminnya pulen, saya lihat tuh, pulen semua. Yang perah nggak bisa lunas, Bu pulen. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji? Pulen sama perak beda Bu. Kalau perak tuh kering, kalau ibu alat kelaminnya nggak kering, jadi pasti lunas. Gimana cara melihatnya Pak Haji? Nanti ibu beli kaca pembesar, besar nggak? Video call. Ada lagi? Izin Pak Haji, untuk yang centang uang ini, saya kan pernah yang untuk ilmu centang uang. Iya. Itu pernah saya Uang bibit, pakai uang bibit, mesti ada 75, mesti ada 20 ribuan, mesti ada 50 ribuan, mesti ada 75 ribuan, mesti ada 100 ribuan, mesti ada 200 ribuan. Minimal 3, 50, 75, 100. Bohong nggak cair 10 ribu. Minimal 50, 75 sama 100. itu uang sendiri Pak Haji atau bagaimana? Ah, Uang yang dari bibit sini atau kita cari sendiri atau gimana? cari sendirilah kalau kita khusus yang sedekah ekstrim, khusus yang privat yang saya kasih gratis. Kalau bisa lo dapatnya yang gratis di luar, jangan yang beli, jangan. Kalau beli kan kita mahal namanya. Nggak mau saya mau yang gratisan. Tidak harus itu Pak sih, tidak harus yang namanya uang begitu itu harus serinya. Oh enggak. Yang penting ganjil 3, 5, 7. 3 tuh 50, 75, 100. Bu, itu yang di YouTube bilang angka tuh bohong Bu. Sugi gak dia pakai mobil Hummer gak? Enggak, biasa aja cuma ngomong Berarti doang. nominalnya yang kita cari. Iya, 50, 75 sama 100. 75 ribu. Ada gak? Banyak bos, di bank-bank banyak bos, 75-an. Nukernya pakai KTP. Gak bisa beli, mesti nuker, fotokopi KTP ditukar di bank. Ada gak? Banyak bos. Hah? Kasih lihat dulu, kasih lihat aja, jangan dikasih. Kasih lihat aja, jangan dikasih. Jadi sambil dicentongi gitu Pak Haji ya? Centongin bos, cair 10M. Dikeroi gitu ya Pak Haji ya? Ya, Iya. Terus waktunya Pak Haji terserah. bebas. Kasih lihat dulu, deketin. Pak Haji saya 2 kali sampai kecelakaan Pak Haji. Jatuh di jalanan. Kasih lihat. Kasih lihat. 75 tahun Indonesia merdeka. Saya 2 kali kecelakaan Pak Haji. Pertama jatuh di jalan sampai ke... Pertanyaannya apa? Ya alhamdulillah Pak Haji, untung mobil gak ada yang lewat. Di Mangga 2 Pak Haji. Habis nganterin barang mau nyebrang. Nih Bu, kayak gini nih 75-an. Nah nih, segepok nih, segini nih segepok. Nih, 100-annya segepok. 50-annya segepok. Bohong gak cair 10 miliar. Ya kalau selembar-selembar, ya cair sih, tapi recehan. Maunya gue segepok. Amin. Miliaran. Iya. Jadi bareng Pak Haji, 3-3-nya gitu ya Pak Haji ya? Iya, Oh. centongin bos. Siap. Pak Haji banyak bener bos. Duit ngejar bos, kita harus stok banyak bos, uang baru bos. Karena kan kita mau manggil 10 miliar. Iya. Oh. Manjur. Cabut Pak Haji.
orang baru tuh. Segepok nih bos. Gua kalau kasih segepok gini bos. Pagi stoknya banyak, wow banyak banget bos. Oh segepok. Nggak selembar, gepok aja gepok nih, segepok gratis. Nggak usah nuker, udah gua kasih aja buat lu karena kuliah tuh bakal cair 10 miliar. Amin. Oh baru-baru bos. Jangan duitnya yang leceh, kalau leceh nggak bisa bos, mesti yang baru-baru. Duitnya juga wangi bos. Kalau duit yang leceh boketek bos. Bokelek. Wasem. Jadi maunya gue segepok. Mana ada uang selembar 2 lembar bisa manggil 10 miliar, bohong lah, segepok lah. Gratis Pak Haji, gratis lah, buat apa? Berarti segini berapa sih Pak Haji? 7.500.000, kan 75.000 kali 100 berapa Bu? Hah? 7,5 juta. Tuh modal 7,5 juta. Ini 50 ribuan kali segepok berapa? 5 juta. Ini 100.000 kali 100 lembar 10 juta. Jadi dengan modal begini wajar dong bos kalau dapat 10 miliar bos. Tapi yang nggak beli, kalau beli saya nggak setuju. Berarti kita mahar dong, nggak mau. Yang gratisan aja. Bisa nggak Pak Haji? Lah itu yang pada nginep di atas kan gratis nginepnya bos. Tapi pada sembuh. Sakit batu empedu. Batunya udah segini bos. Dokter udah angkat tangan harus dioperasi. Itu sembuh. Namanya Subarno. Ya. Baru 4 hari udah sembuh. Padahal harusnya operasi kemarin Rebo. Gue bilang jangan operasi. Udah obatin pakai air asinan. Makanya dia kemarin ke dokter rumah sakit Cipto Mangunkusumo ditanya, kok kamu bisa hilang batu empedunya? Iya dok, saya minum air asinan. Ini dokternya mau kemari nih. Lagi mau diteliti air asinannya. Di lab. Gue bilang gak apa-apa, teliti aja tuh air asinan banyak banget bos. Air asinan jadi bisa bikin kaya, bikin manjur. Ada lagi bos? Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji, anak saya kalau main sakit gimana Pak Haji, perutnya Pak Haji? Oh gampang Bu, kalau Gimana, main Pak? pakai celana dalam ibu nanti gak sakit. Diapain? Jadi kalau dia pakai celana dalam ibu, mensnya gak sakit. Maksudnya dia pakai celana saya gitu suruh pakai. Ya, atau digosok perutnya pakai celana dalam Iya ibu. kalau sakit. Nanti gak sakit. Yang kemarin saya ajak sini Pak Haji. Iya, pakainya celana dalam ibu. Nanti kalau udah sembuh, saya pesan 1.000 buat tamu-tamu saya pada mainnya sakit. Dari ibu saya beli, nanti buat tamu-tamu saya gratis. Ya kan belum bikin dulu. Yuk, Bapak sama Ibu. Izin Pak Haji, untuk yang uang centang itu satu dulu satu nggak apa-apa Haji? Nggak apa-apa, 100 dulu, 1 lembar dulu gitu nggak apa-apa Haji ya? Iya, maksudnya 3 lembar gitu. Oh iya. Untuk yang air asin Pak Haji, caranya untuk dapatkan air asin tadi? Air asinnya mesti nginep bos. Kalau nggak nginep nggak bisa bos. Ya. Mesti nginep dulu bos. 9 hari nginepnya di sini. 9 hari bos. Nginep 9 hari dan diriung sama anak yatim. Diriung tiap hari. Kalau nginep sehari mah nggak bisa bos. Ada lagi bos? Lunas aja utangnya. Boleh. Pasti lunas. Jadi barang-barang sih di rumah kan banyak Pak Haji. Itu caranya gimana Pak Haji? Apa? Di rumah stok saya banyak tutup jalan kan. Apa? Stok pakaian di rumah. Banyak. Pertanyaannya apa? Oh dilangkahin. Ibu nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster. Ibu langkahin. Baju-baju ibu laku. Borong, diborong. Nggak ditawar, bayar tunai. Nanti laku. Ibu naik ke atas. Biar cepat langkahnya kuat, ibu telanjang bulat ngelangkahinnya. Kalau pakai daster takut ibu keserimpet. Bisa gak? Rame, laris, diborong, nggak ditawar, bayar tunai. Apa aja yang ibu mau sebut? Dilangkahin 9 kali. Bisa? Kan belum dilangkahin, langkahin dulu. Mumpung alat kelamin ibu tadi saya lihat lagi pulen. Kalau nggak pulen nggak bisa. Oh nggak pulen? Nggak. Enak kalau pulen bu, enak banget. Oke? Yuk, sebelahnya ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup. Ini ada yang dari
Brunei sama dari Dubai mau video call. Sedekah privat 10 juta. Saudi. Makanya saya mau ngumpulin 10 juta buat privat, aduh lama banget kan, bagi taruh dulu deh, nggak ada deh. Mau Pak Haji ya? Hah? Ya kan dalam mau privat 10 juta, sebetulnya belum ngumpul-ngumpul Pak Haji. Kayaknya ada dulu aja deh. Nanti kita privat sama Pak Haji gitu Pak Haji. Boleh. Kalau bisa saya 1 miliar gimana, Pak? Itu tadi, ibu tadi bisa nggak berharap? Kita kan suka berharap. Praktekin ilmu ini berharap cair. Praktekin ilmu ini berharap cair. Berarti nggak berharap, jangan dipikir. Jangan dipikirin. Ibu masih mikir, Bu. Bu, saya nggak mimpi nih, Bu. Hari ini yang privat dari luar negeri dari mana? Arab Saudi sama dari Brunei. Dia paksain sedekah 10 juta mau privat. Dia barusan, Pak Haji, saya mau privat. Ya bentar dulu nih, saya lagi ngajarin tamu-tamu RDI dulu yang hajatnya recehan. Kamu kan hajatnya kan gede. Nanti ya, ini yang receh-recehan dulu. Kan Bapak sangat recehan sama ini. Lama-lama jadi gede tuh ya. Hmm? Lama-lama jadi besar. Nggak usah, udah recehan aja. Jangan, nggak mau. Pak Haji ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Udah, badan saya udah nggak ada yang ini Pak Haji. Nggak ada apa? Apa namanya, pengaruh negatif gitu. Banyak lah. Masih banyak. Salah satunya ibu kan suka jengkel sama suami. Iya. Itu yang namanya setan, nggak boleh. Istri atau wanita yang suka jengkel sama pasangannya kalau tahun jenis, pastilah di badannya ada setannya. Nggak boleh, Bu. Harus legowo. Legowo, lapang dada. Ibu nggak lapang dada. Nggak boleh. Harus legowo, sayang. Suapin itu suaminya kalau makan. Disuapin. Bapak makannya apa kalau lahap? Coba. Pakai tumis kangkung. Lahap gak pakai tumis kangkung? Hah? Lahap aja Pak Haji. Cuma kelaparan loh. Habis adanya itu. Artinya itu tumis kangkung ya? Iya. Sama ikan bawal laut ya? Ikan bawal laut enak ya? Ikan bawal laut enak ya, warna putih. Sama tumis kangkung ya? Maunya lu samain sama gurunya. Satu Pak Haji. Ya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya? Apa yang sempak dibalik itu apa berlaku juga buat kaum buruh seperti saya? Iya Pak, dia ada tamu RDAY, dia kuli bangunan. Pakai cadar dibalik. Jatuh dari lantai 12. Nggak mati. Kenapa? Karena bajunya nyangsang sama steger. Jadi ngegantung. Coba kalau nggak nyantel, mati. Makanya istrinya kemarin testimoni di sini orang Pekalongan. Pak Haji, makasih ya di RDAY ya. Suami saya jatuh dari lantai 12, tapi alhamdulillah nggak sampai lantai bawah. Udah nyangsang steger, hidup. Oh, keadaan dibalik. Jadi keadaan dibalik itu buat biar kita nggak kena santet. Hah? Dibalik tuh sana. Ya. Saya pernah liburan jatuh Pak Haji. Iya, tapi kan ibu hidup kan? Biasa tuh mobil ini Kelindes kan? nggak untuk nggak kelindes. Ibu Untuk nggak ada. nggak kelindes kan? Iya. Padahal tuh mobil ramai Pak Haji, saya jatuh sering banget kan. Ada orang Semarang bos, pakai cadar dibalik anaknya, naik mobilnya masuk tronton, mobilnya hancur, kapnya rata, dianya ke bawah, kena di bawah, nggak mejret. Ibunya kemari ucap syukur kemarin, orang Semarang. Jadi cadar dibalik itu wajib. Tadi saya suruh hujan-hujanan Pak Haji. Sedekah pembersih WC kalau kita lagi punya hajat wajib. Jadi bu hajatnya apa? Kasih pembersih WC 100.000. Apa hajatnya ibu? Kasih dia. Bohong nggak terkabul. Sedekah pembersih WC, sedekah subuh wajib. Kalau habis sholat asar atau sebelum maghrib atau sebelum tidur wajib. Begitu. Sedekah Jumat Barokah 1 juta potong sapi wajib. Saya baru tahu Pak Bu, kalau hari Jumat kita sedekah potong ternak, kalau kita pakai sapi ya, itu orang terkaya di Bandung, dia motong kambing 2 ekor tiap hari Jumat. Nanti dagingnya dibagiin buat jamaahnya. Kaya raya di Bandung. Nah kalau kita dagingnya buat anak yatim, kaki, kepala, kulit, jeroan buat ibu-ibu, bapak buat bikin soto mie.
Kalau dia enggak, dibagiin jamaahnya. Kalau saya enggak, dagingnya buat anak yatim, itunya buat tamu-tamu, daging, kaki, kepala, kulit jeroan. Terus anak yatim kita bagiin beras tiap hari Jumat. Tiap Jumat pokoknya dari uang sedekah tuh kita bagiin beras. Buat apa? Buat tolak bala. Kalau zaman dulu Pak, Bu, zaman saya di kampung, namanya beras jimpitan. Ya, kalau di Sunda namanya beras parelek. Jadi buat tolak bala. Karena kita nggak sempat, ya udahlah kita sedekah Jumat Barokah ini 1 juta paksain. Nanti kita beliin sapi kita potong. Nanti kita beliin beras, bagiin buat anak yatim, buat tolak bala. Makanya kan kadang tamu RDI dari Malaysia, dari Brunei, dari Turki, Dubai, dari Jepang. Alhamdulillah ya Pak Haji, hajat gue terkabul ya. Karena lu gue paksa suruh sedekah Jumat Barokah, potong sapi, wajib. Ya, paksain Bu, wajib. Karena orang terkaya di Bandung, siapa sih Pak Haji orang terkaya di Bandung? Itu yang punya Best Corporation, Best Multi Level Marketing PT Best. Kaya gak? Aduh, kayanya luar biasa. Mobilnya sportnya banyak banget. Dia tiap Jumat motong kambing 2 ekor. Kalau kita motong sapi. Kalau dia daging kambingnya dibagiin jamaahnya yang pada ngaji malam. Kalau kita enggak, dagingnya dibagiin anak yatim, sama berasnya dikasih mentah, anak yatim daging dibagiin anak yatim mentah. Nah saya mau bapak dan ibu juga begitu, biar kaya. Kita kayanya bareng-bareng, karena kita motongnya kan sedekah patungan. Kalau dia kan enggak, potong sendiri, uangnya dia sendiri, potong dia sendiri. Nah saya maunya kita bareng, jadi berangkat haji bareng, berangkat umroh bareng, penghasilan sebulan 10 miliar bareng. Nah, gue main begitu, apa-apa kita bareng. Tapi kalau masuk surga, lu tahu. Oke? Pak saya, mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya suka lupa gimana Pak itu. Bu, ibu harus sedekahnya di muka. Contoh, Bu, saya beli baju dong. Nilainya 100 juta atau 1 miliar. Saya bayar di muka. Ibu senang. Coba saya bilang, Bu, kirimin dulu dong bajunya, saya pesan 1 miliar. Ibu juga ngirim ogah-ogahan. Udah saya udah kirim ini 1 bulan sampai dari. Ya udah, jalanin sebulan, tapi nilainya digedein. Ibu sedekahnya kurang gede, Bu. Banyak keinginan daripada banyak sedekah. Harusnya banyak sedekah, jangan banyak keinginan. Kita kebanyakan di Indonesia, tamu RDI, banyak keinginan daripada banyak sedekah. Sedekahnya sebulan gopek. Sebulan gopek, sehari gopek. Sebulan jadi berapa? 15 juta. Iya. Tapi pengen sehat, nggak bisa. Sakit-sakitan. Kok gitu Pak Haji? Lah gopek. Harusnya 1 juta dong. Iya 1 juta, baru lo sehat, anak lo sehat. Ini nggak gopek. Tapi pengen sehat, ampret. Nggak ada kan? Berapa gaji lo sebulan? 100 juta. 100 juta sedekahnya cuma 15 juta. Ya nggak bisa lah. Minimal 30 juta sepertiganya. Tapi dikasih tahu kan nggak mau, ya nggak apa-apa. Paksain. Sedekah tuh maksa, Bu. Sedekah tuh maksa. Nanti ibu sama bapak nyesel seumur hidup kalau pas udah mati dikubur. Bilang sama Allah, Allah bangkitin saya lagi sebentar aja. Mau ngapain? Mau sedekah. Lah kemarin lo gue kasih umur sampai 70 tahun, 80 tahun, kemana aja lo gak sedekah? Sekarang uang lo, tabungan lo dipakai tuh sama laki lo, dipakai tuh sama anak-anak lo. Nyesel lo seumur hidup. Jadi kalau kita punya duit buat apa? Disimpan-simpan buat sedekah, Bu. Buat sedekah. Saya juga begitu. Ada uang, bikin yasinan di sini, makanin anak yatim, bikin juga di rumah, bikin juga. Makanya contoh nih Bu, kenapa hotel sekarang banyak sepi? Kenapa hotel Mega Cipayung Puncak rame, tidak pernah sepi tamunya? Karena dia tiap hari Sabtu malam Minggu ngundang anak yatim nginep di hotel Mega Cipayung Puncak setiap minggu.
ngundang anak yatim ngaji di Hotel Mega Cipayung Puncak malam tahajud. Pulangnya besok hari Minggu, ini sekarang lagi tahajud nih di Hotel Mega Cipayung Puncak. Hotel yang lain sepi, hotel dia rame. Kalau kita kan nggak mau Bu ngundang anak yatim sebulan sekali, seminggu sekali. Contohnya Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor, Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor, tamunya nggak pernah berhenti, penuh terus. Nah, ibu juga begitu, namanya Hotel Mega Cipayung Puncak, tamunya nggak pernah sepi. Kita kan nggak sedekah seminggu sekali, janganlah, paksain. Oke? Ada lagi? Mana minyak? Ini nunggu Pak Haji daging apa biar suka gatel. Oh gampang, ambil ludah basi, ludah bangun tidur, ibu uyak 99 hari nanti hilang. Iya, gatel suka gatel, nunggu tambah besar. Gampang. Orang yang tangannya gemuk pasti alat kelaminnya ada jenggernya. Alat kelamin ibu ada jenggernya. Alat kelamin ibu ada jenggernya. Tapi gampang obatnya itu. Kok Pak Haji tahu? Ya kan kekeker nih situ. Pak Haji gubrak. Tangan nyeri sama. Sama, alat kelamin ibu ada jenggernya. Dari sini ke sini nyerinya. Betul. Pakai ludah gitu ya. Pakai ludah. Bangun tidur. Iya. Nambah itu ya. Hah? Nanti kalau diludahin enggak, ibu sama ibu, ini alat kelaminnya ada jenggernya berdua sama, kan kelihatan dari sini. Oh, jengger. Ini acara apa sih Pak Haji? Lagi enak-enak ngebahas kok ada jenggernya. Apa? Ada ayam. Iya kayak jengger ayam yang bawah. Ada kecil. Nah, ciri-cirinya di sini suka pegel. Tapi obatnya kan tadi udah dikasih tahu. Jadi Pak Haji kalau saraf kejepit Pak Haji? Obatnya? Saraf kejepit mandi jam 00. Bos mandi jam 00, nanti normal, jangan dioperasi. Kalau dioperasi ya normal. Kejepit lagi, itu mah Pak, zaman dulu tidak ada orang yang saraf kejepit. Ada nggak? Ada, karena mandinya sebelum azan subuh. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang enggak, mandinya pagi. Pagi-pagi belum mandi, dia keluar rumah beli nasi uduk, ngantar anak sekolah, bla bla, pulang baru dia mandi. Harusnya mandi dulu dong jam 00. Nanti pulang sekolah nganterin anaknya atau beli jajan nasi uduk buat suaminya, beli pisang goreng buat suaminya, beli ketan urap yang pedas buat suaminya, baru mandi. Enak Pak Haji mandi pandan malam Pak Haji. Ibu enak. Waktu dingin Pak Haji, sekarang enggak, malah enak. Kalau ibu mandi dingin buat yang perempuan, di alat kelamin ibu dipasang NCB biar nggak dingin, jadi anget terus. Tau gak NCB listrik? Yang jeplak. Baru dingin Pak Haji emang lama enggak. Mandi jam 00. Iya. Orang yang mandi jam 00 tiap hari tidak akan kena penyakit. Yang udah sakit sembuh. Iya, Contohnya sakit batu empedu. Contohnya sakit ambeien. Contohnya sakit gula. 500 gulanya. Sekarang Haji Marco gulanya udah 115. Tadinya 500. Barno 380, sekarang Barno 125 gulanya. Jadi mandi jam 00. Saraf kejepit. Mandi jam 00 bos. Nanti kalau udah sembuh udah gak usah mandi lagi. Nanti kambuh mandi lagi. Ke pandan malah. Ke pandan bos, 9 lembar. Harus pakai pandan. Iya bu. Orang yang mandi pandan, orang yang celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH dibalik, setiap hari pasti duitnya masuk. Contohnya tukang parkir. Kemarin saya makan di bubur Kuangtung, Pecenongan. Saya makan bubur Kuangtung di Pecenongan. Tukang parkirnya cium tangan sama saya, sujud-sujud. Apa yang dilakukan? Emang kenapa mas? Ini kan Pak Haji Dwi. Iya, saya parkir minimal bawa pulang ke rumah setiap hari 300.000. Tiap hari tukang parkir 300.000 minimal. Dalam saya dibalik, kos utang dibalik.
Tukang parkir bos. Kaos kakinya dibalik, namanya daerahnya Pecenongan, bubur Kuangtung di Pecenongan. Saya makan bubur kemarin, terus beberapa hari yang lalu saya makan nasi Padang Garuda di Jalan Veteran. Veteran Garuda. Bukan, yang di Jalan Veteran. Saya makan seberangnya dekat Masjid Istiqlal tuh. Ya, seberangnya itu Departemen Dalam Negeri. Itu juga cium tangan. Tukang parkirnya celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, itu minimal bawa pulang duit 500.000 tukang parkirnya. Dia pasti nonton. Terus saya makan lagi siput di Bandar Jakarta. Siput Bandar Jakarta, iya. Karyawannya cium tangan. Alhamdulillah dia di samping kerja dapat gaji, dia dapat tip dari yang makan. Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Jadi celana dalam dibalik itu wajib buat kita. Biar kita tiap hari ada penghasilan. Kaos kutang dibalik wajib. Tapi Pak Haji, maaf, kan waktu baru mandi panas kan wangi. Wangi. Tapi sekarang udah nggak wangi, gimana? Nggak ada bau pandan, gimana tuh? Terus Bu, mandi pandan terus. Itu nggak ada bau pandan kan, nggak ada bau pandan di badan. Dulu waktu baru nempel-nempel di badan. Nggak apa-apa, terus cari pandan wangi. Berarti setiap hari 9 lembar. Besok dipakai lagi, simpan di kulkas. Oh, bisa dipakai. Biar awet. Bisa dipakai lagi. Bisa pakai lagi sampai warna coklat. Sampai warna coklat. Bu, saya kemarin makan di rumah makan Medan Baru. Medan Baru. Itu kepala kakapnya tuh seporsi, mau tahu harganya Bu? 650.000 yang gede. Alhamdulillah tukang parkirnya cadalnya dibalik. Nah coba ibu pakai cadalnya dibalik. Rumah makan Medan Baru. Medan Baru. Manjur. Gadis yang pakai celana dalamnya dibalik, semua laki-laki kalau tatapan sama kita pasti pada ngaco. Kita lihat, pasti celananya nggak berbentuk. Nah, Bapak coba. Ada lagi? Sebelum saya tutup. Cin, Pak Haji tanya untuk masalah centong, Pak Haji. Di rumah itu ada centong, mungkin ya. Centongnya mesti yang 200 tahun, kasih lihat. Centongnya mesti yang warnanya gelap, yang udah dipakai 200 tahun. Kita ada. Kita ada 10.000 centong, 20.000 centong. Tuh, kasih lihat. Kayak begitu tuh. Kalau yang ini belum bisa, Pak Haji? Belum. Oh. Itu mah buat nabok kontol. Ini Pak Haji ya, Pak Haji kasih dulu. Iya. Mau bibit yang 10 juta. Iya. Yang udah tua bos, yang buat manggil tuh yang udah tua. Jangan yang muda, kalau yang muda mah buat ngerokin penyakit. 4 tahun nanti boleh. Yang udah 200 tahun. Ini Pak Haji kasih dan rumah tuh peripat. Iya. Buat tuh centong itu manjur banget tuh Bu. Saya buat obat, saya terus. Iya, buat ngerokin manjur. Buat uang mau masuk deh. Ya nanti pelan-pelan. Manjur. 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 84 centong pada saya. Di Pak Haji. Ya. Yang 2 juta 2, yang 10 juta dapat 2 juga. Ya. Yuk, sebelum saya privat orang Brunei sama orang ada lagi sebelum saya tutup, ini saya mau live. Mau privat. Bisa? Saya sampai ketemu lagi besok di kolam renang. Saya datang besok jam 6 pagi sampai jam 9. Kita privat gratis. Bu, ibu. Besok, jadi kita nggak salaman. Nggak salaman, nggak. Ya, langsung. Ya, sampai ketemu besok ya. Yo. Enggak bukan. Itu aja bawa centong. Iya. Langsung close Pak Haji. Yuk, gue privat, mas tutup. Ke Pak Haji.